Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di acara free webinar Service Excellent for Hospital Leaders. Kita bicara tentang jasa, itu adalah melakukan sesuatu yang memberikan nilai bagi orang lain. Karena kita nggak jual barang, tapi kita jual service. Ya, kemarin kalau saya sampaikan, kita kan belanja kesehatan, barangnya berupa pulihnya ya kesehatan mereka. Iya, tapi yang jauh lebih penting adalah servisnya. Jadi merasa memberikan nilai, nilai bagi orang lain itu yang bertambah. Nilai apa seperti contoh? Nilai merasa didengarkan, nilai merasa diprioritaskan, nilai merasa bahwa aku bukan hanya sekedar number gitu ya. I'm not just a number. Aku bukan hanya sekedar nomor medical record. Nilai bahwa aku itu diperlakukan baik. Nah, itu adalah semacam suatu value buat dia, ya kan? Jadi sebenarnya kayak misalnya nih contoh ya, kalau saya mencoba untuk senyum, walaupun saya nggak tahu Bapak Ibu itu ngelihat saya atau enggak, atau lagi ngapain-ngapain. Harapannya saya untuk berusaha deket ya, supaya nggak jauh gitu loh. Karena saya Bapak Ibu bisa lihat nih saya apa adanya itu supaya deket ya. Suatu saat nanti kalau kita ketemu itu nanti mungkin udah kayak temen aja gitu ya. Aku nggak pernah merasa bahwa aku itu seperti somebody kayak aku dosen kepada mahasiswa atau kayak aku semacam kayak guru sama murid. No, karena sebenarnya aku dapetin pun juga dari pengalaman sehari-hari, pengalaman yang aku dapatkan sebelum-sebelumnya dan apa yang aku baca dan kemudian saya merasa beruntung punya platform yang awalnya itu kayak sesuatu yang mainan tapi ternyata bisa digarap dengan serius walaupun secara hasil itu masih belum jauh ya. Tapi again saya baru tahu bahwa value-nya ada di saya, value saya meningkat. Nah, kalau saya merasa value saya meningkat, maka value yang akan didapatkan oleh orang-orang pasti pun akan meningkat. Rasa dapat nilai lebih. Value. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang ternyata ya, sesuatu itu sebenarnya nggak memberi nilai, makanya nggak ada gunanya. Seperti apa contohnya? Itu tadi ya, kami memberikan jarak antara bed yang lebih dari 1,5 meter. Yang 1,5 meter itu melebihi standar. Dan ini adalah keunggulan supaya itu pasien tuh nyaman. Nah, pikirnya itu memberikan value lebih untuk pasiennya kan. Tapi ternyata, no, 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 enggak. Pasien tuh ya udahlah cukup 1,5 ya. Atau oke lah cukup jauh-jauhan. Tapi bukan itu. Value-nya apa? Misalnya Anda bisa memberikan keramahan, perhatian, kayak gitu-gitu ya. Kemudian infeksi nosokomialnya berkurang. Kemudian ya pokoknya suasana yang menyenangkan dan berbeda. Nah itu baru mengisi value. Itu maksudnya. Nah makanya jadi saya ingin menekankan bahwa kalau kita mau dipilih ya pemimpin ini mulai memikirkan apa sih yang kira-kira. Apakah mengganti direkturnya itu otomatis memberi value? Value untuk siapa? Untuk jajarannya, untuk pasiennya? Atau value-nya ini lebih kepada tekanan publik? Itu satu. Ataukah misalnya kehadiran saya, wali kota ini memberikan value? Yang dibutuhkan apa saya ada di situ atau eksistensinya? Atau memberdayakan staf-staf di bawahnya? Jangan-jangan nanti malah ada dua matahari. Tahu dua matahari ya? Mana yang didengerin? Wali kotanya atau kepala rumah sakitnya? Inilah yang harus difikirkan sebelum kita bicara service excellent. Nah, contoh nih value-value. Oh, kalau di situ itu waktunya lebih cepat. Oh, kalau di situ itu cak-cek orangnya, cekatan gitu ya. Oh, kalau di situ itu kalau saya bertanya mereka jawabnya dengan ramah. Itu value. Nah, itu value yang diberikan, yang disampaikan. Atau misalnya gini, oh kalau di situ itu saya nggak bingung cari tempat, cari ini itu karena semuanya itu jelas. Petunjuk-petunjuknya itu jelas ya. Sementara kalau di ruang sakit sana itu, aduh, mesti ribet, tanya banyak orang bahkan tersesat gitu ya. Oh kalau di situ itu janjiannya tepat waktu. Oh kalau di situ itu dokternya mudah ditemui. Itu value. Nah silakan kalau kita berpikir bahwa ini loh yang dicari oleh pasien-pasien itu. Jadi kalau kita hanya berpikir tentang ini, it's all about materi, keliru. Makanya percayalah diri. Kalau kita itu punya, dok rumah sakit saya masih biasa-biasa aja, nggak apa-apa gitu ya. Dok bed kami masih segini, nggak apa-apa. Dok kami masih, ini untuk kris kami masih belum bisa bagus sesuai standar gini, nggak apa-apa gitu ya. Sebenarnya yang dicari-cari orang itu sebenarnya value. Takutnya orang salah menerjemahkan bahwa yang kelihatan material itulah yang membuat dipilih, padahal tidak.
Dibilang ngasih value, itu yang secara konsisten. Itu apa sih kalau menerjemahkan secara gampang? Itu Bapak Ibu bersedia melakukan lebih. Sehingga nilai yang didapatkannya itu lebih. Itulah nanti akhirnya mereka itu kasih golden buzzer. Karena loh kok ini beda. Beda orang ini. Cara memperlakukan saya beda dibandingkan rata-rata orang kebanyakan. Rata-rata ya good, senyum. Oke, kalau misalnya rumah sakit Anda sudah senyum ramah, itu masih good. Bagus, tapi not excellent. Ya memang harusnya begitu. Di Indomaret, di Alfamaret aja baru masuk, udah selamat datang di Indomaret dan sebagainya. Kalau kita mau excellent berarti more than that. Lebih daripada itu. Lebih yang Anda nyaman memberikannya dan yang menerima nyaman dapatnya. Itulah yang sulitnya. Nah, kalau misalnya lebihnya itu karena dalam keterpaksaan, ya, dalam kepura-puraan, dalam kepura-puraan, maka yang nerima itu kayak nggak nyaman. Itu secara natural begitu. Ya, kalau misalnya nih Bapak Ibu itu kayak, kayaknya aku harus baik sama seseorang sehingga kita melakukannya berlebihan karena ini bukan sesuatu yang natural, keterpaksaan atau kepura-puraan, maka cepat atau lambat orang itu akan tahu. Orang itu akan bisa merasakannya. That is why kalau misalkan saya, pimpinannya bilang, Anda harus service excellent. Sementara saya tidak melakukan apa-apa. Itu seperti dalam tanda kutip, ya kita menunjukkan kepura-puraan yang itu akan tidak long lasting dan tidak akan pernah konsisten dan tak akan bisa sampai ke hati mereka-mereka yang melakukannya di garda terdepan. That is why kalau kita bicara tentang memberi lebih, itu sekali lagi bisanya dilakukan oleh orang-orang yang merasa kecukupan. Karena kalau memberi lebih, artinya itu kita udah merasa nggak ada yang kurang sama diri kita. Makanya berani. Dan orang yang merasa cukup itu nggak harus orang kaya, nggak harus orang pinter, nggak harus orang yang punya segalanya. Banyak orang-orang yang secara kasat mata terlihat kaya, terlihat pintar, terlihat sudah berilmu banyak dan terlihat sudah kayak sudah kayaknya perlu berbagi tapi they don't share gitu ya. Atau mereka merasa kurang ya. Tapi again sekali lagi kerendahan hati untuk bisa merasa cukup itu saja belum tentu mudah dilakukan. Nah, biasanya hal-hal seperti itu akan menular jika pimpinannya juga merasa cukup. Ya, sehingga akhirnya kelebihannya dari rasa cukup itu nanti itu kayak secara natural itu membuat mereka-mereka itu mudah untuk menerima keadaan sehingga akhirnya bilang iya kami juga merasa cukup sehingga akhirnya mereka ngasih lebih. Karena ada beberapa ya kalau kita bilang iya ini kan gaji udah cukup, insentif sudah cukup, bersyukurlah, bersyukurlah kalian itu. Nanti akan ada penolakan, enak banget, jangan berlindung di kata bersyukur ya, insentif turun dan segala macam turun. Sementara situ begini, begitu, sementara kerjaan tambah banyak, sementara begini, begitu. Itu nanti yang akan terjadi. Ya karena rasa cukup itu tidak bisa dipaksakan. Um, Makanya saya juga merasa bahwa apa yang saya mau sampaikan ini saya sendiri harus hati-hati. Karena akan kalau misalnya saya itu cuma lip service, maka saya ya akan jadi lelucon bahan candaan. Nah, untuk bisa akhirnya tampil di YouTube, itu ketakutan saya adalah bukan kalau dihujat, ya ini itu ya bolehlah kita tutup mata, tapi kayak semacam palsu, ya kepalsuan itu nanti akhirnya bikin bikin materinya itu jadi tidak akan mengena dan masuk ke hati orang-orang yang merasakan bahwa itu ternyata bull, ya gitu ya. Alright. Ternyata ada di leadership. Kalau rumah sakit itu ingin membangun budaya service excellent, ya, bukan hanya satu, dua orang yang bagus, tapi semua. Satu tim. Ternyata kuncinya itu ada di leadership, kepemimpinan. Dia 90%, 99% seluruh usaha yang berhasil itu tergantung bagaimana kepemimpinannya. Kepemimpinan yang efektif inilah yang nanti menjadi pondasi untuk membangun budaya service excellent. Makanya di satu kasus yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga,
ya, itu nanti jadi kunci. Nah, kalau nanti ada kegagalan di situ, bukan orangnya, tapi leadershipnya yang tidak efektif. Ya, jadi bukan siapa tadi ya tergantung bagaimana kepemimpinannya, leadershipnya. Nah, tapi leadership ini tentu saja, nah, nantilah ini makanya kita kita cari benang merahnya. Bagaimana leadership yang efektif ini bisa membangun budaya pelayanan prima. Apa sih yang disebut pemimpin sebelum kita bicara leadership itu? Pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab. Kalau Anda sudah dikasih tanggung jawab, punya wewenang sekaligus wewenang itu diminta tanggung jawab, maka kita semua adalah seorang pemimpin. Dokter misalnya dia dikasih punya wewenang ya memeriksa pasiennya, menegakkan diagnosa, memberikan terapi dan sebagainya dan bisa dimintai pertanggungjawaban. He is a leader. Dia memimpin orang itu tersebut untuk melakukan manajemen terapinya. Dan juga orang yang meyakinkan orang lain untuk mengikutinya. Jadi kalau misalnya dokter, perawat, bidan, Anda mencoba untuk meyakinkan orang tersebut atau secara natural orang itu mengikuti titah omongan apa yang Anda sampaikan, ya secara otomatis you are a leader tanpa harus punya posisi atau jabatan. Apalagi sudah punya, ya artinya secara general, ya inilah pemimpin. Nah, masalahnya kalau kita bicara pemimpin yang hebat, kepemimpinan yang efektif, itu bisa menginspirasi rasa percaya dirinya orang lain. Dan orang-orang yang percaya diri tersebut, itu kemudian akan bergerak bertindak sesuai dengan apa yang diarahkan pemimpin yang hebat ini. Secara natural tanpa dipaksa, orang-orang itu mendapatkan value yang disampaikan oleh pemimpin ini. Dan secara natural orang-orang itu bergerak. Ya. Jadi saya pernah tuh ya, waktu itu, waktu saya masih muda. Saya pernah melihat suatu acara di suatu kegiatan. Kayak semacam pelatihan kepemimpinan gitu ya. Yang mana itu nggak pernah saya dapat waktu saya jadi kuliah kedokteran. Nah, karena saya ikut materi-materi leadership dan kepemimpinan, kemudian marketing dan sebagainya. Nah, ini yang menyampaikan adalah seorang pengusaha yang punya nama, cukup punya nama dan berkarakter dan sebagainya. Dan dia ngomong di atas panggung ya. Apa yang disampaikan dari kata-katanya, kemudian kalimat-kalimatnya, itu kayak saya itu bisa terhipnotis ya. Sampai saya itu mau lompat dari kursi dan kemudian mau lari, mau kabur, kemudian mau kerja sekeras, secepatnya dan sekerasnya dan saya mau pengen segera berhasil. Sampai seperti itu loh. Dia bisa menggetarkan, menggelorakan jiwa-jiwa di dalam saya yang waktu itu saya tuh nggak percaya bahwa bisa ya. Saya itu hanya dengan duduk mendengarkan seseorang ngomong seperti itu bisa membuat saya itu kayak punya perasaan yang sebelumnya guru-guru, dosen-dosen saya itu nggak pernah berikan itu kepada saya pada saat saya jadi muridnya. Inilah aneh. Makanya saya bilang, apa ini? Ternyata itulah yang disebut dengan kepemimpinan leadership. Dia menggunakan ya, menggunakan kepemimpinannya untuk membuat orang, menginspirasi orang-orang itu bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan ya, maksudnya diarahkan ke hal-hal yang positif tentunya. Nah, kalau misalkan nggak ada rumah sakit itu berhasil itu sendirian, it's a teamwork ya, tim kerja. Jadi kalau misalnya di situasi-situasi yang sulit seperti rumah sakit kasus pertama, kedua, dan ketiga, kalau misalkan hanya diganti orangnya saja, tapi orangnya tidak mampu menggerakkan jiwa-jiwa, membakar semangat mereka, kemudian untuk melakukan layanan prima, maka bisa diprediksi bahwa itu tidak akan memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan layanan kesehatan yang nantinya diharapkan bisa memberikan apa namanya value yang lebih untuk rumah sakit dan keberlangsungan usahanya. Semakin terpuruk, semakin butuh pemimpin-pemimpin yang mampu
mengobarkan, menginspirasi jiwa-jiwa yang saat ini merasa dalam kesulitan dan perlu dibangunkan. Itu maksudnya. Alright. Nah, kalau kita bicara sebenarnya leaders have power. Jadi begitu dipilih Anda seorang pemimpin, you have a power. You got a power. Apa sih power itu? Power itu kekuatan, pengaruh melekat setiap pemimpin. Udah pasti. Apapun lingkupnya, mau itu cuma 3 orang, mau Anda memimpin istri Anda, mau Anda memimpin Anda sebagai kepala keluarga, kepala shift, kepala tim, kepala instalasi, mau kepala bidang, mau apalagi kepala rumah sakit, mau yang dipimpin 3 orang, mau 3.000 orang. Anda itu semua tinggal dihadapkan pada pilihan gimana menggunakannya. Power ini mau dipakai apa? Karena sudah ada pada pemimpin. Kayak tadi bayi ya, tiba udah melekat, gitu ya. Udah orang-orang dewasa mendekat, melakukan apa yang Anda minta. Lapar, Nah, pada saat kita udah dibilang pemimpin yang bisa dimintain pertanggungjawaban, pada saat itu juga sebenarnya you got the power, kita punya power. Tinggal kita dihadapkan pada mau dipakai apa powernya. Nah, jadi orang-orang yang tadi membutuhkan ya power itu nanti yang sudah Anda punya itu dipakai apa? Nah, kalau bisa dipakai untuk menggerakkan mereka, menginspirasi mereka, itulah yang dibutuhkan. Tapi untuk bisa menginspirasi mereka, itu nggak bisa hanya sekedar modal dalam tanda kutip ya. Bapak Ibu silakan ya, selamat berkarya. Ayo kita harus lebih baik lagi. Tetap bersemangat ya Bapak Ibu. Jangan lupa bahwa kita ini memberikan pelayanan ini ya untuk kebaikan maslahatan umat ya. Meskipun ini gajinya masih kembang kempis, insentifnya masih turun, tapi kan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang ya Bapak Ibu. Nanti rezekinya tambah dibanyakin. Amin, amin gitu. Apa cukup? No, tidak cukup. Itulah sulitnya. Nah, makanya sebelum melakukan sesuatu yang bisa menginspirasi, jadi pertanyaan, Anda sudah melakukan apa? Gitu. Waktu saya nonton orang itu, waduh, bener-bener sampai saya itu kayak mau lompat, mau lari. Karena saya tahu sebenarnya dia sudah melakukan apa yang dia sampaikan. Jadi kayak waktu dia bersemangat itu sebenarnya dia cuma merecall kembali apa yang dia sudah kerjakan, dia lakukan. Jadi tiba-tiba itu kayak beralih ke saya dan ke yang lain ya. Semangat berkorban itu semudah itu langsung masuk ke diri-diri kita. Nah, karena tahu bahwa ya ngomong itu ya yang mengerjakan gitu. Berbeda kalau misalnya dia cuma modal buku misalnya cerita atau kemampuan ambil ceritanya orang lain atau bagaimana itu beda banget. Beda banget, sangat berbeda. Nah, inilah yang saya inginkan. Harapannya juga kita inginkan bahwa sebenarnya pemimpin-pemimpin suatu saat itu yang memang dia melakukannya, dia berbuat sesuatu yang itu walaupun tidak perlu harus dalam spotlight atau ditampilkan di video, di media dan segala macam. Setidaknya kalau dia memang betul-betul melakukan sesuatu ya say something but you did this, you did that dan kalau memang benar, itu tak perlu pembuktian, itu langsung kerasa. Kitanya itu ngerasa segampang itu, semangat itu langsung nyampe ke orang-orang yang mendengar. Gelar konser musik di area rumah sakit, publik geram. Rumah sakit yang seharusnya merupakan kawasan yang tenang untuk pasien berubah menjadi riuh karena digelarnya sebuah konser musik. Hal itu terjadi di RSUD Bangil Pasuruan dan menjadi perbincangan usai video kemeriahan konser itu beredar luas di sosial media. Diketahui konser tersebut digelar dalam rangka peresmian gedung rawat jalan dan launching logo baru RSUD Bangil, Rabu malam, 2 Agustus 2023. Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf hadir dalam acara itu. Konser tersebut digelar di area rumah sakit sehingga terdengar ke seluruh ruangan pasien. Konser itu menghadirkan band Kotak sebagai bintang tamu utama. Selain terdengar di area rumah sakit,
Suara musik dari konser itu menggelegar hingga keluar kawasan rumah sakit. Bukan hanya suara musik yang keras, lampu sorot warna-warni juga menghiasi kawasan rumah sakit milik pemerintah itu. Namun acara ini menuai berbagai kritik dan protes. Terutama dari netizen sebab video saat konser berlangsung beredar di medsos. Terkait hal ini, grup musik Kotak menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan bagaimana kronologi konser tersebut. Kalau misalnya tuh ya saya direkturnya anggaplah begitu, terus saya usul ya, ini loh kita mau logo baru, launching baru, kemudian ada poli baru. Saya ngundang Kotak ya, kemudian di area rumah sakit, terus wah lampu ini dan habisnya pasti ratusan juta ya. Ya mungkin saya akan dianggap aneh ya. Pasti kalau misalnya owner saya gitu, gila loh gitu ya. Buat apa gitu kan? Ya, buat supaya kita tambah semangat apalagi wah, itu kota kan ini supaya senang karyawan kita semangat gitu ya supaya pasien-pasien tuh datang ke rumah sakit kita gitu ya ngundang tapi pasti saya dianggap aneh gitu ya. Mungkin lebih cocok ya mungkin lebih cocok kalau misalnya syukuran misalkan oh ya cocok lah ya tapi kan nggak hingar-bingar gitu ya tapi karena mungkin yang nyampaikan adalah seorang bupatinya maka even yang lain pun gak bisa nolak ya kan ya jadi kayak ini ya iya ini ya iya tapi ternyata saya juga baru tahu setelah saya punya pengalaman-pengalaman tuh kalau sama pejabat harus begitu. Oh, saya pernah ditegur soalnya. Dokter Rusdi, kalau sama pejabat itu nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak tanya. Oh iya dok, saya bilang gitu. Pokoknya iya bapak, iya bapak. Oke baik dok gitu. Ya saya baru tahu karena kalau misalnya kamu banyak tanya, banyak ngomong, eh, itu bikin bikin repot kita semua. Oh iya dok. Dari situ akhirnya saya tahu, oh ternyata begitu ya sistem kerjanya ya. Jadi even pada saat itu pun nggak ada yang bilang eh, saya keberatan karena saya punya alasan begini-begini, apalagi itu di lingkungan rumah sakit. Semuanya setuju dan semuanya tampak menikmati sehingga akhirnya yang komplain adalah pasien. Merasa ini kok nggak cocok udah gitu kedengaran ke sana kemari. Inilah yang saya bilang, you got the power. Mau dipakai apa powernya? Semudah itu. Jadi silakan dipilih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah terpilih sebagai pemimpin, itu sebenarnya powernya sudah melekat. Jadi tinggal mau digunakan apa? Digunakan tadi menginspirasi, menggerakkan jiwa-jiwa yang nanti itu bergerak ke pemberian layanan prima, atau dipakai untuk dalam arti keangkuhan diri, keegoisan, untuk pencitraan misal, atau hal-hal yang ternyata tidak memberikan value untuk pasien dan keluarganya. Nah, ini dikembalikan kepada masing-masing yang memiliki power tersebut.